Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya sedang menikmati kopi. Alhamdulillah, kopi yang saya nikmati ini berasal dari salah satu daerah yang baik di salah satu pegunungan yang ada di Indonesia ini. Bismillah. Masya Allah, luar biasa. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sebagaimana saya barusan meminum kopi, ada pepatah, hidup itu ibarat seperti mampir untuk meminum satu tegukan. Dalam bahasa Jawa, urip iku namung mampir ngombe. Demikianlah kehidupan kita di dunia ini, ibarat kita sedang menikmati minuman satu teguk dua teguk dibandingkan dengan kehidupan yang abadi setelah kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia paling lama berapa tahun? 100 tahun, 110 tahun, 150 tahun, dan belum pernah saya dengar saat ini ada orang bisa hidup sampai umur 200 tahun. Oleh karena itu, dunia itu sebenarnya sangat singkat sekali dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian kita. Berbicara dengan kematian, kemarin baru saja saya ikut memakamkan, bahkan ikut memasukkan ke liang lahat salah seorang saudara saya, sahabat saya yang umurnya sepantaran atau sebaya dengan saya, 30-40 tahun. Dan ternyata itulah kematian adalah sebuah misteri. Kemudian dunia itu juga ketika dinikmati, itu kenikmatannya sementara. Kopi ini kenikmatannya mungkin hanya sampai di lidah atau di tenggorokan saja. Setelah sehari, bahkan nggak sampai sehari, maka kenikmatannya sudah kita lupakan. Oleh karena itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapati orang tua kita, kakek kita, nenek kita, pendahulu kita sudah tiada, dan mereka hidup di dunia ini benar-benar sementara, seperti ibaratnya mampir untuk meneguk 1-2 teguk minuman. Karena singkatnya dunia itu, padahal di dalam agama Islam, dunia yang sifatnya sementara dan waktunya terbatas itu sesuai dengan takdir yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan di Lauhul Mahfudz ketika menciptakan kita semuanya, maka yang singkat itu ternyata berpengaruh besar bagi kehidupan akhirat kita. Maka orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang IQ-nya tinggi atau kemudian bisa mengerjakan semua soal-soal yang ada di bangku sekolah dengan sempurna, tidak. Tetapi orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mempersiapkan kematiannya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Setelah kematian, maka di sana ada kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Dan kita semuanya tentu saja berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi dan kenikmatannya tiada tara. Oleh karena itu, mari saya mengingatkan diri kami sendiri, kemudian para sahabat sekalian, untuk jangan menyia-nyiakan kehidupan dunia kita yang sementara ini, yang ternyata dampaknya sangat penting, sangat urgen bagi kehidupan akhirat kita. Marilah kita isi kehidupan dunia yang berikutnya ini, detik berikutnya, jam berikutnya, hari berikutnya, tahun berikutnya setelah ini dengan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kebaikan kita, dan dengan mengerjakan kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menghapuskan dosa-dosa kita.
Karena kebaikan itu mampu untuk menutup dosa-dosa dan kesalahan yang sudah ada pernah kita lakukan di masa lampau. Kemudian juga saya memegang miniatur dunia ini. Indonesia ada di mana? Ada di Asia dan letaknya di sini. Dunia itu juga kecil ternyata. Bola dunia itu dibandingkan dengan alam semesta sangat kecil sekali. Apalagi kita sebagai seorang manusia, seorang diri itu sangat kecil sekali. Oleh karena itu, jangan merasa berbangga, jangan merasa sombong, jangan merasa kemudian tertipu dengan adanya dunia ini. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita semuanya, makhluknya, untuk mempersiapkan akhirat kita dengan tidak melupakan kesenangan atau kemudian usaha-usaha di dunia. Tetapi usaha-usaha kita di dunia yang kecil, yang sementara, yang sederhana ini hendaklah kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan akhirat kita. Apapun aktivitas kita di dunia, kita sebagai seorang kepala rumah tangga, kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang warga negara, kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang siapa? Bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat, bagian dari bangsa dan bernegara, marilah kita laksanakan aktivitas-aktivitas kita untuk kemudian bisa bermanfaat bagi akhirat kita. Maka dengan belajar Islam, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nantinya bisa memaksimalkan kehidupan dunia kita dan tidak tertipu dengan adanya gemerlapan di dunia ini. Tetapi dengan belajar Islam, dengan memaksimalkan potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita nantinya bisa memperbaiki kehidupan esok kita. Kita bisa memperbaiki keimanan kita. Kita bisa memperbaiki keislaman kita. Kita bisa memperbaiki kemanfaatan kita untuk sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan untuk diri pribadi, keluarga terdekat, masyarakat terdekat, dan lebih luas lagi, agar kemudian kita menjadi manusia yang terbaik, yaitu manusia yang paling bermanfaat. Oleh karena itu, jangan tertipu dengan kehidupan dunia, karena hakikat kehidupan dunia itu hanyalah sementara, dan kemudian kenikmatannya hanya sementara pula, tetapi yang kekal abadi itu adalah kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan di sisa waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kesempatan kepada kita semuanya ini, kita bisa memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita mulai dengan belajar. Marilah kita mulai dengan amal soleh yang sederhana. Marilah kita mulai menebar kebaikan. Marilah kita belajar bagaimana yang baik itu benar-benar baik di mata Allah dan Rasulnya. Bukan kamuflase kebaikan, tetapi benar-benar kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntunkan di dalam Al-Quran dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam As-Sunnah atau dalam hadis-hadis beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita dengan belajar Islam, kemudian secara intensif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan hidayah kepada kita semuanya, agar kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita menjadi baik, menjadi hasanah. Sehingga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, yang keduanya nantinya akan saling mendukung untuk kemudian kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tunggu, kita ingin agar kemudian semakin banyak orang-orang yang baik dan orang-orang ingin baik dan berbuat kebaikan, sehingga dunia kita menjadi dunia yang lebih baik lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.